Kemudian kewajiban yang ketiga atau yang kedua bagi orang yang mukallaf golongan orang muslim adalah iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Ya, artinya apa? Menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Menjalankan syariat yang sudah diwajibkan dan meninggalkan syariat yang sudah diharamkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan? Ya dengan cara mengaji, mencari ilmu. Jadi kalau apa tadi? Kita tidak akan bisa bertakwa kalau kita tidak tahu ilmunya. Bertakwa itu apa sih? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kan begitu? Kita tidak akan tahu apa yang dilarang dan tidak akan tahu apa yang diwajibkan kalau kita tidak berilmu. Makanya apa? Thoriquna ilmu wa amal wa ta'lim. Jadi jalan kita itu adalah belajar, berilmu, kemudian beramal, kemudian mengajarkan kepada masyarakat. Nah, jadi begitu ya. Nah, kita harus belajar dulu. Mempelajari ilmu agama dengan ilmu agama yang wajib dipelajari, yaitu ad-daruri, baru kita tahu apa yang wajib dan apa yang dilarang. Gitu, paham ya? Nah, fayu'lamu min dzalika annas-sabi alladzi mata dunal bulugh laisa alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Wa kadzalika man junna qablal bulugh wattasala jununuhu ilama ba'dal bulughi hatta mata wa huwa majnun falaysa mukallafan. Wa kadzalika alladzi asya balighan aqilan wa lam tablughu da'watul islami ay aslu da'wati wa huwa syahadatani faman sami'a syahadataini fil adan wa huwa yafhamu al-arabiyyata wa kana balighan aqilan fa huwa mukallafun. Fa immata walam yuslim istahaqqal adabal abadiyya finnar. Nah, ini kemarin kita berbicara bahwa ada zaman fatrah atau zaman kekosongan. Itu ada perinciannya. Secara umum itu seperti yang kemarin saya jelaskan secara umum. Perinciannya begini. Di zaman fatrah ya, supaya tidak ada supaya ada pertemuan antara Imam Asy'ari, ulama-ulama Asy'ari dengan ulama Maturidi, bahwa di dalam masa fatrah itu ada orang yang benar-benar melakukan kekufuran, ada orang yang tidak sama sekali melakukan kekufuran. Nah, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kekufuran. Walaupun dia tidak beribadah sama sekali, artinya tidak menyembah Allah, tetapi dia tidak menyembah sesuatu pun apapun. Paham maksudnya? Tidak melakukan kekufuran berarti kan dia tidak menyembah selain Allah. Berarti dia hanya ya orang golek duit, makani bojo dan lain sebagainya. Nah, karena dia tidak menyembah berhala. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang selamat. Paham maksudnya? Orang-orang yang seperti inilah yang selamat. Contohnya siapa? Keluarganya Abu Bakar. Di luar Nabi ya, di luar Nabi. Kalau keluarganya Nabi sudah saya jelaskan di grup kan, ke atas-atasnya kan orang yang suci, orang yang mulia. Nah, orang yang di luar keluarga Nabi, keluarganya Abu Bakar. Keluarganya Abu Bakar itu orang-orang yang tidak melakukan kekufuran, tidak menyembah berhala, tidak menyembah sesuatu apapun, ya. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Paham maksudnya? Nah, orang inilah yang selamat nanti. Karena yang kemarin wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Surat Al-Isra ayat 15. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai datangnya Rasul. Nah, orang-orang yang tidak diazab itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kekufuran. Sedangkan orang-orang yang melakukan kekufuran, menyembah berhala, itu juga nanti ya disiksa nanti. Nah, seperti itu. Ini perinciannya.
Jadi tidak seluruhnya, maksudnya tidak semuanya selamat gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, jadi begitu. Contohnya apa ya tadi keluarganya Abu Bakar. Nah, sedangkan keluarganya Umar memang keluarga yang penyembah berhala dan sebagainya. Akan tetapi Umar kan didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam. Sedangkan Abu Bakar kan dari awal. Abu Bakar selalu, kenapa dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Dari awal. Sehingga Abu Bakar disebut As-Siddiq. Selalu membenarkan Rasulullah, apapun yang dilakukan. Paham ya? Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan. Nah ini keluarganya Abu Bakar inilah yang nanti selamat. Dan demikian juga orang-orang yang tidak melakukan kekufuran. Jadi gitu perinciannya. Nah, karena apa di sini kan diwajibkan apa? Tablughu da'watul Islam. Orang yang sampai dakwah Islam. Padahal pada saat itu tidak ada dakwah Islam atau masa kekosongan. Fa mimma yajibu 'alal mukallafi sawa'un kana musliman am kafiran ilmuhu wa i'tiqaduhu bi an yud'ina qalbuhu lahu wa yaradu bihi mutlaqan. Ai fi kulli ahwalihi wa nutqu bihi bil lisan fil hali in kana mukallaf kafiran asliyan au murtadan. Nah, ini penjelasan tadi ya. Jadi wa illa bi angkana musliman fa fi sholati syahadatani wa huma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kafir dan orang yang murtad itu harus segera mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ridho, seketika itu juga dengan niat masuk Islam. Ya, karena wajib. Nah, kalau dia tidak masuk, tidak mau, ya berarti salahnya sendiri. Dia nanti sudah diadab tidak beriman atau tidak Islam, juga diadab karena tidak melakukan ibadah, itu sholat dan lain sebagainya. Ya kan? Kan ada ayat yang menyebutkan bahwa wa ma salakakum fis saqor. Nah, jadi orang-orang yang ada di sakor itu orang-orang yang ini apa namanya? Orang-orang yang tidak melakukan sholat. Jadi nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor itu adalah orang-orang yang tidak sholat. Kemudian ditanya, kenapa kamu di sini? Aku adalah orang-orang yang tidak melakukan sholat. Yang tidak melakukan sholat itu maksudnya bukan orang Islam, tetapi orang kafir. Karena orang kafir itu kan sudah kafir, tidak sholat. Nah, kemudian lanjutannya, qalu lam naku minal musallin. Ini jawabannya, yaitu jawaban orang-orang kafir tadi, bahwa sesungguhnya kami tidak melakukan sholat di dunia. Nah, ini surat Mudassir. Ya, surat Mudassir ayat 42-43. Jadi bisa dicatat, nanti dibuka Al-Qur'annya. Masalakakum fis saqor qalu lam naku minal musallin. Nah, sudah dia tidak mau Islam, tidak mau masuk Islam, dia juga tidak sholat. Jadi nanti seluruh yang ada di penghuni neraka, semuanya itu pada akhirnya orang kafir semua. Ya, orang kafir dan orang munafik yang munafik akidah, yaitu menyembunyikan kekufurannya. Jadi orang munafik ada 2, orang munafik ubudiyah dan orang munafik iktikad, akidah, secara akidah, yaitu apa? Orang yang menutupi kekufurannya atau kekafirannya, tapi dia menampakkan keislamannya. Contohnya siapa? Snogor Orgronyo, ya kan? Snogor Orgronyo itu kan orang kafir, tapi nyamar menjadi orang Islam. Dia belajar ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya sampai dia menghafal Al-Quran. Kemudian dia kembali ke Indonesia untuk menyesatkan orang Islam.
dalam rangka untuk menjajah orang Indonesia, kan begitu. Nah, itu namanya orang munafik akidah. Itu nanti di neraka semua, selamanya, abadi selamanya. Jadi gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kemudian orang yang sudah muslim wajib membaca syahadat di dalam apa? Menurut Imam Syafi'i di dalam sholat. Karena ini kan madhab Syafi'i, dan mukaddimah yang kemarin kan bahwa ini adalah madhab Syafi'i. Jadi wajib membaca syahadat di dalam sholatnya. Di mana? Di tahiyat akhir. Jadi wajib dibaca. Jika tidak dibaca tidak sah sholatnya. Tetapi menurut Imam Maliki tidak wajib. Yang wajib dibaca secara bahasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niat masuk Islam setelah dia mukallaf. 1 kali seumur hidup. Walaupun dia dari keluarga muslim. Ini menurut Imam Maliki. Seperti itu.